dengan keluarga tak? 3. Pengalaman tak berusaha tani? 10 tahun. Ada pekerjaan sampingan tak? Tidak ada. Pernah dengar itu sistem tanam gadar legowo? Pernah. Sejak tahun berapa? 2019. Dari siapa dengar? Dari PPN. Apakah dilakukan itu sistem tanam gadar legowo? Iya, Kenapa? karena lebih banyak hasilnya. Apakah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan? Pernah. Di mana? Di kantor desa Berapa kali? 2 kali. Berapa kali dalam sebulan diadakan di sini penyuluhan? 2 kali 1 tahun. Jika pernah mengikuti penyuluhan, materi apa yang biasa dibawakan itu PPL? Tata cara nanam padi yang baik. Apa yang dilakukan PPL seandainya mengalami masalah pada usaha Tanita? Melakukan penyemprotan. Bagaimana pendapat Bang tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Baik dan mudah dimengerti. Bagaimana menurut Kak itu materi penyuluhan pertanian? Apakah mudah dimengerti, sulit dimengerti, atau tidak dimengerti sama sekali? Mudah dimengerti karena cara penyampaiannya baik. Metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti, tatap muka atau kunjungan rumah, atau metode kelompok, atau metode massal? Tatap muka secara langsung karena mudah dimengerti. Menurut Tak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Pagi hari karena orang ada di sawah semua. Apakah pada saat mengikuti penyuluhan ada paksaan atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Bagaimana sikap Tak jika tetangga Tak atau teman Tak tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan? Kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Tak jika tetangga Tak atau teman Tak tidak mengikuti penyuluhan pertanian? Tidak bisa dipaksakan. Apa yang dialami sehubungan dengan usaha tani Tak? Terserang hama. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Tak menerima bantuan dari pemerintah? Iya, Apa itu? di padi. Apa saran Tak kepada PPL yang bertugas di desa Tak? Agar lebih memperhatikan petani. Apa harapan Tak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Semoga alat pertanian dilengkapi. Dari hasil wawancara di atas, sarana pendukung yang dimiliki oleh Haji Intan yaitu 1 buah gedung untuk menyimpan hasil panennya, 1 lantai jemur untuk menjemur hasil panennya, 3 buah cangkul untuk mencangkul sawahnya, 1 buah parang untuk membersihkan tanaman pada sawah, 1 motor untuk mengangkut hasil panennya. Luas lahan yang dimiliki yaitu 3 hektar, status lahannya itu milik sendiri. Produksi 50 karung dan dalam 1 karung itu berisi 50 kg. Harga satuan padi yaitu 4.000 per kilogram. Jadi total penjualan padinya yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Biaya variabel benih sebanyak 100 kg. Dan benih ini tidak dibeli karena hanya memakai padi yang sudah ada dari hasil panen sebelumnya dan juga bantuan dari pemerintah. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea sebanyak 8 sak yang seharga 100.000. SP36 1 sak seharga 125.000. KCL 2 sak seharga 130.000. Pestisida atau pengendalian hama
Pupuk yang digunakan yaitu Desis yang seharga 25.000, yang digunakan yaitu sebanyak 2 botol, dan Dankes harga 30.000 dan yang digunakan sebanyak 2 dus. Upah tenaga kerja pengolahan lahan kurang lebih 1 juta untuk menyewa hand traktor. Upah penanaman dalam 1 hari yaitu 60.000 dan upah panen yaitu 120.000 per hari. Biaya pajak lahan yaitu Rp50.000. Jadi total biaya produksi yaitu Rp2.365.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp2.415.000. Dan pendapatan yaitu 10 juta dikurang Rp2.415.000 sama dengan Rp7.585.000. Jadi besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu Rp7.585.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mas Salimri SP, Koordinator Penyuluh Pertanian di Kecamatan Sumur Timur, Pendidikan Serata 1, Universitas Ubin, pangkat pembina kelurahan mata Kecamatan Penyuluh Pertanian Maju. Jadi saya mengkoordinir kegiatan penyuluhan yang ada di Kecamatan Sumur Timur. Berapa tanggungan keluarga, Pak? Tanggungan keluarga, anak 4 orang, putra semua. Kalau pendapatan, Pak, kerugian itu berapa? Pendapatan. Jadi kalau dari segi pendapatan itu kalau penyuluh itu ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya tunjangan proporsional. Jadi ya kurang lebih kisaran 5 juta. Ada pendapatan sampingan, Pak, selain dari penyuluh? Oh, gitu. Pernah masih ikut pelatihan yang itu? Apa? Kayak pelatihan yang itu, Pak? Kursusnya? Ya, alhamdulillah sudah sering ikut kegiatan pelatihan. Pengalaman Pak menjadi penyuluh bagaimana? Kalau pengalaman jadi penyuluh itu sudah kurang lebih 15 tahun. Sekarang sudah bertugas di 5 kecamatan yang ada di tempat yang tinggal. Bisa disebutkan itu nama-nama kayak pelatihannya? Jadi pelatihan yang pernah kami ikuti antaranya itu budidaya padi, kemudian budidaya komoditi cabai, kemudian budidaya komoditi jagung, terus pengendalian hama dan penyakit pada komoditi pertanian secara umum. Biasa berapa lama itu, Pak, kalau ada kan kita pelatihan? Kalau waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan itu tergantung dari penyelenggara. Kalau penyelenggaranya itu adalah balai pelatihan seperti yang ada di Batang Kalungku itu pada 1 minggu. Tetapi kalau itu kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh dinas pertanian baik itu kabupaten maupun provinsi itu biasanya hanya 3 hari. Manfaatnya itu Pak untuk kita itu pelatihan bagaimana? Ya tentu kita akan menambah wawasan. Itu menjadi acuan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan nanti di tingkat petani. Jadi kalau misalnya itu Pak, ada kan di penyuluhan kayak persiapan apa yang dilakukan? Persiapan yang ada kalau kegiatan penyuluhan ada yang namanya dulu LPM, lembar persiapan penyuluh. Nah di situ ada acuan
metode, kemudian materi apa yang akan kita bawakan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi contoh, misalnya kalau musim tanam padi, ya tentu kami akan memberikan materi ini bagaimana teknis budidaya komoditi padi. Itu yang harus kami persiapkan dulu. Kemudian yang kedua, kelompok pelaksana kegiatan. Kelompok pelaksana kegiatan yang di mana kita akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi materi apa yang terakhir ini yang disampaikan Pak? Kalau yang materi yang baru-baru ini yang kita laksanakan yaitu masalah gelombang petani. Masalah gelombang petani. Tapi ini nanti kami akan laksanakan lagi kegiatan tentang bagaimana budidaya komoditi padi. Apalagi sekarang MT Oktober Maret itu kita sudah masuk di musim tanam untuk pengembangan komoditi padi dan palawija secara umum. Baik Pak, kalau misalnya melakukan sistem pemilu, apakah menggunakan alat peraga? Iya, kita gunakan alat peraga itu ada yang namanya singkap, ada yang namanya brosur atau leaflet. Alasan Pak pakai alat peraga untuk apa? Ya, alat peraga itu bagaimana untuk mempermudah petani itu menyerap apa yang kita sampaikan. Karena pada prinsipnya begini, sistem pembelajaran orang dewasa yang berlaku di petani itu harus kita menggunakan lebih banyak indera. Yang di samping indera terdengar juga indera penglihatan. Nah, dengan alat peraga ini berarti ada lebih dari satu panca indera yang digunakan sehingga kita mengharapkan materi yang kita sampaikan itu lebih cepat terserap oleh tingkat petani. Sebelum Pak itu melakukan pemilu, apakah mungkin ada jadwal atau langsung bisa datang ke kelompok tani? Kita tentukan jadwal. Jadi jadwal itu ditentukan oleh kelompok tani. Kemudian kita identifikasi kebutuhan penyuluhannya apa, materi penyuluhannya seperti apa, supaya ada asas manfaat dari apa yang kita nanti sampaikan. Jadi jadwal itu ditentukan oleh kelompok tani berdasarkan kondisi kegiatan usaha tani yang akan dilakukan. Di mana Ki biasa melakukan penyuluhan? Kegiatan penyuluhan itu ya kadang di rumah ketua kelompok tani, kadang di lahan usaha tani. Terus bagaimana sambutannya para petani kalau ada kegiatan penyuluhan yang kita adakan? Ya, jadi ini memang perlu kita menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya yang bergerak di bidang pertanian, bagaimana peningkatan kapasitas petani itu. Nah, tentu dengan adanya kegiatan penyuluhan yang kita lakukan, itu tergantung dari keaktifan dari kelompok tani. Karena kadang ada kegiatan atau rutinitas dari petani yang tidak bisa kita ganti kegiatan rutinitasnya. Jadi tergantung bagaimana penetapan jadwal. Kalau makanya tadi saya sampaikan, kalau kelompok tani yang menetapkan jadwal itu kadang antusiasme dari petani itu sendiri itu tinggi. Makanya kami dari penyuluh yang menetapkan jadwal. Karena itu tadi sampai berbenturan dengan aktivitas atau rutinitas yang petani itu di lahan usaha taninya. Ya seperti itu kondisinya. Tergantung bagaimana rutinitas pada waktu itu. Kalau misalnya rutinitasnya kurang, maka responsif dari petani untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu atau penyuluhan itu. Gantian maksudnya. Langsung mau bertanya. Selanjutnya, apakah selama penyuluhan mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Kegiatan penyuluhan itu ada 3 aspek harus kita perhatikan. Yang namanya PKS, perilaku, keterampilan dan sikap. Nah,
perilaku dari yang tidak mau menjadi mau, dan dari yang tidak mampu menjadi mampu. Begitupun juga dengan keterampilannya. Keterampilan petani itu mengacu kepada yang tadi ya, apakah dia mampu untuk melaksanakan. Nah, sekarang yang menjadi problem itu adalah bagaimana sikap daripada petani untuk menerapkan inovasi teknologi yang jadi itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan untuk menerapkan inovasi teknologi yang sudah kita lakukan. Karena intinya bagaimana respon daripada petani itu tergantung dari bagaimana kapasitas dari petani itu sendiri. Karena kita mengacu kepada yang namanya metode penyuluhan pertanian itu dengan sistem pendidikan orang dewasa. Apa itu sistem pendidikan orang dewasa? Mendengar saya lupa, melihat saya tahu, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya menguasai. Jadi dari situ tahapan-tahapannya yang kita lakukan. Terus pesan dan pesan selama tumbuh di pendidikan. Ya, yang jelas kalau kita melakukan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan ya pasti ada suka dan dukanya. Tetapi intinya itu adalah menjadi tugas bagi kami selaku penggerak di bidang pertanian untuk meningkatkan cara hidup dan kesejahteraan petani. Nah, kalau kita berbicara masalah sukanya, ya selama ini jalinan silaturahim kita terjalin dengan baik. Ada yang mengikuti informasi yang kita sampaikan atau instruksi yang kita sampaikan, ada juga yang belum. Sehingga ini tetap menjadi tugas bagi kami bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, yang tidak mau menjadi mau, tetapi kalau sudah ada kemampuan kita belum mampu, sudah ada kemauan tetapi belum mampu, maka itu tetap tidak berproses. Nah, intinya ada kemauan. Kalau masalah kemampuan itu menjadi tugas bagi kami bagaimana untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari para petani. Itu dukanya. Kalau sukanya itu tadi, jalinan silaturahim bisa terjalin dengan baik, kemudian bisa apa lagi namanya, berada di tengah-tengah petani untuk menyampaikan informasi apa yang perlu kita sampaikan, kemudian bagaimana menindaklanjuti masalah yang disampaikan oleh petani. Itu sukanya. Dukanya itu tadi, karena intinya kekuatan tersendiri dari kita selalu dulu apabila produksi dan produktivitas yang dicapai oleh petani itu bisa meningkat sehingga akan berpengaruh pada kita kesejahteraan. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa mendatang? Sepanjang kapasitas dari petani itu masih belum optimal, saya kira ini masih. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kondisi petani kita secara umum di kecamatan Ibu ini itu masih tetap butuh pendampingan dan pengawalan, karena masih ada beberapa yang kita harapkan itu ya belum bisa direalisasikan oleh kelompok tadi. Tapi kalau ini betul-betul dilaksanakan secara bertahap dan itu bisa diterapkan, diadopsi oleh petani secara bertahap, mungkin bisa saja ke depannya itu penyuluhan itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh petani, karena dia sudah mandiri. Karena yang kita harapkan dari kegiatan penyuluhan ini bagaimana mendampingi, mengawal dan mendampingi petani untuk bisa nanti mandiri kemudian. Kalau sudah masuk tahap itu saya kira tidak perlu lagi gerakan kegiatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jaraknya sama dengan itu ukuran tegel. Biasanya ini sistem tegel itu 20 kali 20 atau 25 kali 25 cm. Ini sistem tegel. Nah, ada juga yang dikatakan sistem jajar legowo. Sistem jajar legowo. Nah, sistem jajar legowo ini ada yang dikatakan sistem jajar legowo 21, ada 41. Mungkin itulah hasil wawancara dari beberapa petani dan satu orang penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sanjai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.